Saat ini itu paling keseringan adalah Kredivo, Tunaiku, Aku Laku, Shopee. Ya, ada lagi Indodana, segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang galbay di atas 3 tahun. Ternyata cuman ini yang dilakukan DC. Nah, seperti apa itu yang harus kita waspadai? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya mau bahas dulu ya. Jadi ternyata ada aplikasi selama ini yang nyantol di App Store. Ternyata aplikasi ini khusus untuk menyimpan semua data nasabah galbay, khusus buat aplikasi pinjam win-win. Kebetulan ada seorang teman yang mengatakan bahwa ini adalah aplikasi debt collector di salah satu pinjaman online. Nama aplikasinya adalah pinjam win-win ataupun sekarang udah berubah menjadi pinjamin. Aplikasi ini sudah ada di Play Store sudah sangat lama. Namanya Connect. Di sini banyak jutaan data nasabah gagal bayar ada dalam aplikasi ini, tetapi tidak semua orang bisa mendaftar di aplikasi ini. Nah, saya coba untuk cari aplikasi ini lagi, ternyata sudah tidak terdaftar di App Store lagi. Sudah banyak yang berubah. Nah, kita lihat nama aplikasinya ya. Nah, ini dia aplikasinya bernama Connect. Kemudian di dalamnya terbanyak data nasabah dengan lokasinya dan jumlah total hutangnya yang wajib dibayarkan. Nah, itu di aplikasi teman-teman ya. Tapi saya coba cari di App Store saat ini sudah tidak ada lagi. Malah muncul aplikasi-aplikasi lain. Mungkin ini sudah terdeteksi dan khawatir akan menjadi besar, akhirnya dihapuskan. Karena memang di dalamnya ternyata banyak sekali data-data nasabah, letaknya, ketemuan di mana, dan segala laporan hutang-hutangnya di mana, ada semua dalam aplikasi tersebut. Dan alhamdulillah sekarang sudah dihapus. Semoga tidak muncul-muncul lagi yang seperti ini karena khawatir banyak dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman, seperti update informasi dari teman-teman kita yang di daerah wilayah Jakarta, Jabodetabek. Jadi nambah satu lagi, ada satu pinjol yang memang sudah mampir ke kantor saat ini. Nah, seperti ini informasinya, dia mengatakan hari ini FCS Pinjam datang ke kantor. Gak ketemu saya karena kebetulan sedang tugas di luar. Boleh kasih tips apa saja yang perlu dipertanyakan? Terus setelah ditanya, dia jawab daerahnya ada di sekitar Jakarta. Kemudian dia galbanya itu di atas dari 10 juta. Nah, untuk wilayah Jakarta saya informasikan S Pinjam, SP Letter, DC lapangannya ada. Kemarin dia baru datang ke rumah, sekarang sudah sambangin sampai ke kantor. Nah, itu dia teman-teman ya, dari aplikasi S Pinjam yang mana dia ini udah galbay di atas dari 3 bulan, kemudian total nilainya itu sekitar 10 juta lebih. Dan dia mengatakan sudah mau coba mengajukan restrukturisasi tapi tidak pernah dapat WA dari DC-nya untuk penawaran diskon. Akhirnya DC-nya datang ke kantor. Dia menyebutkan masih bisa dihubungin, masih bisa dikonfirmasi, tapi DC tetap maksa sampai ke kantor karena yang bekerja DC lapangan dengan DC di kantor itu berbeda. Tuh teman-teman ya, jadi jangan kaget kalau ada yang seperti ini. Baiknya mulai sekarang jangan pendam apapun sendiri. Coba untuk komunikasi baik itu dengan security, baik dengan CS ya, customer service, ataupun dengan teman-teman yang memang sering mengangkat telepon. Karena apa? Agar nantinya seandainya terjadi DC itu datang ke kantor atau apapun, kita udah siap nih. Teman-teman lainnya pun sudah tahu. Saya yakin sekali ada rasa malu, ketakutan, dan khawatir untuk hal yang tidak diinginkan. Tapi apa salahnya mencoba, dan saya yakin satu kantor kalian itu pasti juga menggunakan pinjol. Gitu teman-teman ya. Dan sama seperti pagi ini saya mendapatkan WA dari seorang teman mengatakan, Mbak, dari aplikasi ini kok pinjol saya dialihkan ke pelapor lain? Biasanya kan ke pihak ketiga, ini gimana maksudnya Mbak? Nah, seorang teman mendapatkan slip OJK dari Bank Neo, tapi dia kaget dengan rincian pada kondisinya. Nah, utangnya itu tertuliskan dialihkan atau dijual kepada pelapor lainnya.
biasanya kan kepada pihak ketiga lainnya. Terus saya jawab, kemungkinan ini salah ketik dari OJK-nya saja karena biasanya dijual kepada pihak ketiga lainnya. Nah itu dia teman-teman ya, jadi sebenarnya itu bukan pelapor lain, saya dari pihak ketiga lainnya, mungkin salah catat saja. Tapi yang perlu teman ketahui, ini adalah teman saya yang galbay lebih dari 3 tahunan. Ya, jadi buat kalian yang galbay dari 3 tahunan ataupun lebih lah dari 3 tahunan, yang harus kalian waspadai, kalian siapkan mental, yang harus kalian perhatikan adalah yang pertama, itu kalian akan tetap diteror. Baik itu nilainya kecil, nilainya besar, itu pasti akan diteror. Salah satunya adalah Indodana. Paling rajin neror, rupiah cepat, kemudian dana rupiah, kemudian uang mie, ini malah konsentrasinya ke yang galbay di atas 3 tahun. Jadi kemungkinan besar akan didatangin tetap itu adalah kemungkinan, tergantung dari lokasi kalian dan pinjol yang kalian galbaykan. Itu teman-teman ya. Dan lagi yang selanjutnya, itu ketika kalian galbay di atas 3 tahun, itu biasanya kalian masuk ke dalam slik OJK. Ya, masuk ke dalam slik OJK itu dengan nilai yang di atas dari 1 juta. Kalau nilai di bawah 1 juta ada mbak? Ada beberapa pinjol masih mencatatkan nilai di bawah dari 1 juta. Salah satunya itu adalah S pinjam dan SP letter. Dan ini juga tidak akan menghalangi kalian, informasinya ya, tidak akan menghalangi kalian untuk mengambil seperti motor, mobil, ataupun rumah. Biasanya masih diterima tergantung bagaimana pembicaraan kalian dengan marketing. Ada yang teman saya berhasil, ada juga yang tidak ya. Dan lagi yang selanjutnya adalah seperti yang kalian lihat tadi di slik, yaitu hutang kalian akan dialihkan kepada pihak ketiga lainnya. Ya, bisa jadi dialihkan ataupun dijual kepada pihak ketiga ataupun dibayarkan oleh asuransi ataupun dihapus bukukan. Nah, inilah yang terjadi ketika hutang kalian sudah di atas dari 3 tahun galbaynya. Ada yang bilang, "Mbak, aku udah 4 tahun." Tapi tetap aja tuh muncul-muncul aja di slik OJK. Iya, saya katakan bukan hanya di slik OJK saja. Data kalian di perusahaan pinjol pun masih akan tetap ada. Setelah di atas 5 tahun barulah nanti mungkin akan dihanguskan, dihapuskan ataupun diarsipkan lagi untuk pinjol nasabah-nasabah yang di atas dari 5 tahun. Nah, itu biasanya ada ya, dan biasanya dikolektif oleh bagian accounting. Nah, lanjut lagi yang selanjutnya itu adalah biasanya akan adanya namanya pencairan asuransi. Tetapi pencairan asuransi ini pinjol tetap akan ngejar karena kita tidak tahu nih kapan ya DC, kapan ya pinjol ini mencairkan asuransi, kapan ya pinjol saya ini sudah dihapus bukukan. Karena apa? Biasanya data yang dari pihak ketiga ini tidak diupdate oleh si pinjolnya, karena yang mereka terima ini tetap updatean lama. Bahkan ada sebagian orang yang aku udah lunas nih, lunas 3 bulan tapi masih ditagih, karena ternyata si pinjol-pinjol ini tidak mengupdate lagi kepada pihak ketiga. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi si DC-DC yang menagih kalian ini membeli data kalian dari pihak lainnya, yang mana pada saat dibeli nama kalian masih tercatat hutang. Dan itu banyak terjadi dan banyak orang yang terjerat, bahkan orang yang masih membayarkan karena ketakutan. Nah, ini harus hati-hati teman-teman ya. Jadi intinya ketika kalian galbay di atas 3 tahun harus kuat. Kalau kalian ditagih, terima aja, DC-nya datang terima. Jangan pulang, "Mbak, udah di atas 1 tahun masih ditagih." Ya memang masih ditagih. Udah di atas 3 tahun masih ada slik OJK. Ya memang masih iya, karena memang datanya itu 5 tahunan. Di atas 5 tahun nunggu masih ada ya. Beberapa pinjol-pinjol yang masih sering mencatat ini, itu paling keseringan adalah Kredivo, Tunaiku, Aku Laku, Shopee. Ya, ada lagi Indodana, segala macam paylater dan kartu kredit. Nah, ini yang masih mencatat terus di atas dari 5 tahun. Kapan hilangnya mbak? Hilangnya nanti. Ya, akan ada masanya, tapi nunggu biasanya nanti setelah 5 tahunan ke atas akan ada mulai kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh si perusahaan tersebut. Efeknya di kita adalah kita tidak bisa pinjam di aplikasi manapun, bisa jadi ya. Kemudian kalau pengajuan kur juga kadang-kadang bisa ditolak, tetapi masih banyak juga yang berhasil. Nah, itulah beberapa rentetan resiko yang harus kalian terima, tapi di antara itu semua tidak ada yang akan memenjarakan ataupun masuk ke dalam bui. Itu dia catatan pokoknya. Ya teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.